Welcome semuanya kembali lagi di The Research Journey episode 3 ya. Jadi kali ini kita bakalan bahas Gap Finder ya. Sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu video ini. Kayak ini kita langsung bahas materinya. Jadi ada dua kesalahan fatal riset gap ya. Kadang orang tuh kan ya bikin bab 1 ya itu gapnya kayak belum ada atau kayak belum kuat ya. Terutama apalagi kalau kalian mengerjakan tesis ataupun disertasi, dan apalagi ini kalau digunakan untuk publish artikel, ini juga ada beberapa kesalahan ya yang misalkan bisa dilakukan oleh mahasiswa. Intinya gap itu ya tetap perlu ada referensinya, ada celah guys, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada gap lemah versus gap kuat ya. Kayak gap lemah nih kayak tidak ada teori baru ya, atau kebanyakannya kan kalau penelitian tuh ya udah jiplak, adopsi kayak gitu ya, atau tidak ada yang memang menjadi sebuah keterbaruan ya. Tapi kalau perihal gap kuat ini memang dia tuh lebih ketatnya itu kalau dari penelitian tesis ataupun disertasi guys ya. Jadi kalau skripsi itu enggak terlalu dipersoalkan. Oke. Jadi ada beberapa kayak dari teori ya, konteks, metode, waktu, and variabel. Nah, jadi ini ada satu skill yang namanya gap finder ya. Jadi ini tuh bantu memudahkan kita untuk membuat gap, bahkan kita nggak bisa membuat novelty di sini. Nah, ini ada 5 dimensi yang dianalisis: teori, metode, konteks, variabel, and waktu ya. Jadi ada beberapa yang bisa dibuat celah dan dia tuh bakal dipetakan oleh si AI ini guys. Nah, kita lanjut. Ini ada di bagian novelty statement ya, ada 3 versi siap pakai, dari singkat, medium, and versi lengkap. Jadi kalian bisa diminta dibuatkan di sini, tapi dengan catatan ini tetap perlu ada referensi, ingat ya guys ya. Nah, jadi hasil yang bisa didapatkan kayak gap valid, novelty statement, bisa dibuatkan tabel terdahulu, and latar belakang kalian itu bisa jadi solid. Oke, ini adalah bab 1 yang gua minta buatkan dengan AI guys ya. Jadi buat yang belum nonton episode sebelumnya ya, dari ngebuat judul sampai dibuatin ke bab 1 itu silahkan kalian bisa ditonton terlebih dahulu ya. Jadi karena itu adalah satu sistem atau workflow guys. Oke, di sini kita langsung ke tutorial ya. Ini saya menggunakan Claude yang free. Ingat ya, ini Claude free guys. Jadi ada tulisannya free plan. Kita upload skillnya ya, klik customize, pilih upload, dan nanti kita upload skill yang namanya gap finder ya. Jadi ini gap finder itu kayak untuk nemuin gap kita ya. Ini berguna untuk seperti itu guys ya. Bakal bisa dipetakan juga si jurnal-jurnalnya nanti. Oke, kalau udah, nah kita sekarang tinggal upload file kita ya. Misalkan kalau kalian ibaratnya udah punya outline penelitian, udah jadi bab 1-nya, nah kalian tuh bisa gunakan ini. Oke. Lalu kita pakai skill, tinggal ketik slash di sini, nanti pilih yang gap finder. Dan ini adalah contoh ketikannya ya. Beberapa contoh ketikan yang bisa kalian gunakan. Ini kayak gini. Nah, buatkan gap dari file penelitian saya. Contoh kayak gini. Oke, perihal untuk gapnya ini sengaja ya saya buat ke bagian subbab baru karena ini kan kita menguji atau sebuah fitur skill juga ya. Jadi ini saya akan buat ke subbab baru biar si gapnya ini itu jelas dia tuh memberikannya. Kayak ini dia lagi ngegenerate, dan ini akan otomatis mencarikan referensi-referensi yang sesuai dengan judul penelitian kalian atau konteks penelitian kalian ya. Kalau ditanya ibaratnya berapa lama estimasinya, ini bisa di bawah 10 menit guys. Oke, ini kita masih menunggu ya. Buat kalian yang mau cek gap finder atau kayak skill lain, itu udah ada di deskripsi video ini. Kalian tuh bisa klik aja link yang ada di deskripsi, dan kalian pengen konsultasi gratis, itu kalian bisa follow TikTok kita ya. Itu linknya juga udah ada di deskripsi video ini guys. Oke, jadi ini kita lagi nunggu ya, si skill ini lagi ngebaca dan ngebuatin ya. Jadi wajar ya kan, ini kan langsung dikerjakan di file Word. Dia tuh ngebuatin subbab ya, dia merapikan, dia ngasihin tabel, ngerapiin semuanya. Nah, itu semua otomatis dilakukan oleh Claude guys. Oke, ini jadi kita sambil nunggu ya. Oke, ini udah hampir selesai ya. Jadi dia bakalan ngecek verifikasi lagi sebelum dia tuh mengirimkan ya, atau ibaratnya bisa kita download. Nah, ini udah selesai. Langsung aja kita cek ya hasil dari gap finder ini. Jadi dari Claude skill gap finder ini sebagus apa sih ya kalau dia misalkan ngebuat si gapnya. Oke, ini kita download. Lalu kita bakalan open ke Word langsung ya. Oke, ini kita download ya.
Langsung kita buka di sini guys, langsung aja kita klik 2 kali dan kita bakalan check and review hasilnya. Oke, langsung kita scroll ke bawah karena tadi kan kita ngebuat minta dibuatkan subbab baru ya. Tapi ntar kalau kalian ibaratnya udah jadi untuk skripsi, tesis ataupun disertasi ya itu kan subbab itu menyesuaikan segimana format dari kampusnya masing-masing. Kayak di sini udah ada ya analisis kesenjangan penelitian ini udah ada ya, lalu ada pemetaan penelitian terdahulunya ya ini juga cocok buat nanti kalian gunakan misalkan untuk bab 2 kalian itu juga bisa. Oke, lanjut lagi di sini ada juga ya di bagian bawah ini kayak konteks gap-gapnya tuh kayak gimana sih. Nah ini ya guys, ini kita scroll ke bawah. Di bagian sini ini perlu kalian baca juga. Oke. Nah ini ada analisis gap dalam 5 dimensi ya. Ada gap konteks, gap variabel ya. Nah ini ada berbagai macam gap yang disediakan. Oke. Di sini juga udah ada verifikasi gap dan catatan. Ya, ini kalian tuh kalau pengen ibaratnya ntar ngajuin ke dosennya tuh gimana cara ngomongnya. Nah, itu udah ada semua di sini guys ya. Oke, mungkin sekian dari video gua kali ini. Thank you.